Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama aku, Lumcatun Nasiroh. Nah, untuk video kali ini aku mau bahas materi lagi nih teman-teman, terkait kepemimpinan pendidikan, navigasi visi dan transformasi mutu sekolah. Oke, pernah nggak sih teman-teman ngerasa kerjaan di sekolah ataupun di kampus tuh rasanya numpuk banget? Tugas jalan terus, acara organisasi yang padat, tapi rasanya kok jalan di tempat. Nah, ini sering banget terjadi kalau sebuah institusi pendidikan kita punya banyak manajer tapi kekurangan pemimpin. Catat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini buat kalian yang lagi sibuk-sibuknya ngatur waktu antara kuliah, organisasi, atau bahkan yang udah mulai terjun sebagai pendidik. Video ini spesial buat teman-teman karena hari ini kita bakal bongkar tuntas soal kepemimpinan pendidikan. Apa sih bedanya manajer sama pemimpin? Coba nanti boleh komen di kolom komentar ya. Dan kalau kamu jadi pemimpin nanti, kamu bakal jadi tipe yang seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, kita nanti akan belajar terkait landasan filosofis dan efisiensi, menyelami makna sejati dari kepemimpinan dalam menavigasi arah institusi pendidikan di Indonesia. Ing ngarsa sung tulodo ing Matio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ini adalah pesan Bapak Pendidikan kita ya, menjelaskan peran pemimpin itu di depan menjadi seorang teladan, di tengah sebagai pembangun semangat, dan di belakang memberi dorongan kekuatan. Oke, oke, hal pertama yang harus kita luruskan, kepala sekolah, ketua organisasi, atau bahkan guru di kelas itu manajer atau pemimpin. Jawabannya idealnya sih harusnya bisa keduanya ya teman-teman ya, tapi fungsinya beda. Bayangin sekolah ataupun kampus kita ini sebuah kapal laut yang besar. Seorang manajer itu fokusnya ke how, bagaimana kapal ini berjalan. Dia yang ngecek mesinnya aman nggak, bahan bakarnya cukup atau tidak, jadwal piketnya krunya udah bener atau belum. Fokusnya adalah efisiensi. Nah, sedangkan seorang pemimpin adalah nahkodanya. Dia fokus ke what and why. Dia yang baca kompas, nentuin arah kapal ini mau kemana. Dia yang paling penting, dia yang bakar semangat kru waktu kapal lagi kena badai. Jadi, pemimpin itu fokusnya ke efektivitas dan transformasi. Nih, kemudian di dunia pendidikan ini setidaknya ada 4 gaya kepemimpinan yang sering kita temui. Coba nanti dengerin teman-teman dengan baik dan tebak ya, dosen ataupun kepala sekolah kalian kira-kira nanti masuk ke kriteria gaya yang seperti apa. Oke, kita masuk ke gaya dan model kepemimpinan. Yang pertama, analisis gaya kepemimpinan. Pertama ada gaya otoriter. Keputusan mutlak di tangan kepala sekolah secara sepihak. Cocok untuk situasi krisis yang membutuhkan keputusan yang cepat, namun beresiko mematikan kreativitas guru. Maksud di sini apa? Di sini ini adalah bos adalah raja, teman-teman. Semua keputusan ada di tangan pemimpin, staf ya udah ditinggal jalanin aja. Plusnya kerja keras dan cepat selesai. Minusnya kreativitas mati dan suasana jadi tegang. Nah, yang kedua yaitu gaya demokratis, mengutamakan musyawarah dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah, meningkatkan komitmen bersama walaupun membutuhkan waktu pengambilan keputusan yang lebih lama. Nah, sebelum bikin keputusan, pemimpin akan nanya dulu nih pendapatnya guru seperti apa, pendapatnya komunitas sekolah seperti apa, atau bahkan perwakilan siswa juga diminta teman-teman. Prosesnya emang lebih lama, tapi sense of belongingnya atau rasa memilikinya itu jadi lebih tinggi dan lebih kena.
karena semua merasa dilibatkan. Kemudian yang ketiga yaitu transformasional, menginspirasi, motivasi, dan mengembangkan potensi guru secara berkelanjutan, mendorong adaptasi teknologi dan budaya berbasis yang dinamis. Nah, kalau yang gaya transformasional ini diberi penekanannya di sini nih teman-teman. Lebih ke memotivasi dan menginspirasi. Nah, ini direkomendasikan di era modern sekarang karena pemimpin tipe ini nggak cuma memerintah, tapi menginspirasi juga dan memberikan potensi timnya. Misal nih ya, ada guru muda ataupun mahasiswa yang punya ide kreatif bikin media belajar matematika pakai unsur budaya ataupun games tradisional. Pemimpin transformasional nggak cuma bilang, oh bagus. Dia bakal ngasih ruang, memfasilitasi, dan mendampingi semua inovasi yang ada itu benar-benar terwujud, teman-teman. Dan bisa pakai dan bisa dipakai untuk anak-anak yang butuh bantuan belajar. Keren banget gak sih ada pemimpin yang seperti ini? Oke, selanjutnya ada juga gaya kepemimpinan instruksional. Ini lebih ke fokus pada peningkatan mutu kualitas belajar mengajar di ruang kelas. Oke, next. Nah, terakhir nih, ini yang membedakan kepemimpinan di sekolah dengan kepemimpinan yang biasanya tadi ya, teman-teman ya. Ada kepemimpinan otoriter, kemudian laissez-faire, demokratis, dan transformasional. Oh ya, kalau yang kepemimpinan laissez-faire itu ciri-cirinya adalah kebalikannya dengan pemimpin yang memberikan kebebasan. Jadi, sisi lain pemimpinnya tuh ngasih kebebasan penuh. Terserah deh mau ngajar pakai cara apa. Kemudian targetnya, yang penting targetnya itu udah selesai beres. Kalau timnya udah pro ataupun mandiri ini enak banget teman-teman. Tapi kalau timnya belum siap, jadi berantakan ya. Dan jalan sendiri-sendiri nanti jadinya. Oke, kemudian ini kita akan belajar untuk mengetahui komparasi gaya dan juga dampaknya. Kalau gaya kepemimpinan otoriter atau yang mengambil keputusan satu arah dari kepala sekolahnya itu, motivasi gurunya akan lebih rendah. Tapi dengan iklim kerja sekolah yang kaku dan penuh tekanan. Ini otoriter. Kemudian yang laissez-faire tadi delegatif total, bebas dibebaskan. Mau pakai cara apa yang penting targetnya tercapai. Itu. Motivasi gurunya sangat fluktuatif. Fluktuatif itu ya dibebaskan tadi bisa sesuai dengan keinginan masing-masing. Iklim kerja di sekolah tanpa arah yang jelas kan dibebaskan tadi ya teman-teman ya. Kemudian gaya yang demokratif itu lebih ke musyawarah. Dan motivasi gurunya tinggi karena merasa terlibatkan juga. Iklimnya akan terjadi, akan harmonis dan juga memiliki rasa keterbukaan. Kemudian transformasional, dia lebih ke partisipatif dan visioner, sangat tinggi dan kreatif untuk motivasi gurunya. Kemudian iklim di sekolahnya inovatif dan adaptif. Nah, mungkin setelah ini teman-teman pengen jadi guru yang seperti apa nih? Apakah yang punya gaya belajar otoriter, laissez-faire, demokratis atau transformasional? Jadi kalau aku lihat sih kayaknya lebih better punya karakter demokratis dan juga transformasional enggak sih? Walaupun memang perlu sikap-sikap tegas dan sebagainya, cuman lebih ke menekankan keterlibatan semua pihak biar menjadi iklim yang harmonis dan juga terbuka. Oke. Nah, ini kita juga akan belajar dari studi kasus SKMK per mata ya. Profil masalahnya itu di sekolah sana memiliki sarana prasarana yang tidak yang sangat lengkap. Namun motivasi kerja guru tuh lebih rendah dibandingkan dengan prasarana yang super lengkap. Guru-guru senior cenderung menggunakan metode konvensional ataupun ceramah dan enggan memanfaatkan teknologi pembelajaran digital. Kira-kira apa yang harus dilakukan kepala sekolah ketika mendapatkan masalah seperti ini? Yang pertama yaitu inisiasi mentoring peer learning. Pasangan guru muda terampil teknologi dengan guru senior dalam menyusun LP digital. Jadi guru muda yang ada di sekolah itu dijadikan mentor buat pelatih guru-guru yang lebih senior untuk memahami ataupun menyusun APP digital. Kemudian memberikan apresiasi atau reward, berikan pengakuan pada inovasi pengajaran terbaik yang ada di kelas. Nah, ini adalah tiga pilar aksi 100 hari. Kita bisa mulai dengan tiga pilar utama aksi, yaitu menyelaraskan visi.
Nah, ini menyatukan persepsi ya. Kemudian yang kedua, supervisi humanis. Ini masuk kelas untuk memetakan kendala real pembelajaran, bukan cuma mencari celah. Kemudian komunitas belajar. Ini professional learning. Aktifkan ruang berbagi praktik baik antar guru di setiap akhir pekan. Ini yang bisa teman-teman coba ataupun para guru coba untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Oke, cukup sekian materi yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa like kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat dan boleh dong tulis analisis atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Gaya kepemimpinan mana yang bakal teman-teman pakai untuk kedepannya ketika teman-teman jadi kepala sekolah. Boleh nanti di komen di kolom komentar. Ingat jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe biar kita bisa terus grow bareng di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus menginspirasi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.